Salam ibu-ibu PMI sekalian yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk terus penyertaan Tuhan bagi kita. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka, kita percaya kita ada bersatu di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita seperti biasa kita lakukan setiap hari Kamis. Kita mulai saat teduh. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur padamu buat semua kebaikan-Mu yang terus kami rasakan hingga pada saat ini, Bapa. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka PWMI bersama dengan satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada tetap bersama dengan kami. Kami mulai ibadah kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami meskipun di rumah masing-masing, Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga dan meliharakan kami. Biar Tuhan Engkau satukan kami terus di dalam nama-Mu, Bapa. Kami sungguh bersyukur. Sucikan, kuduskan. Ibadah kami serahkan padamu dari awal pertengahan hingga akhir. Biar semua ini tuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpuji Engkau Tuhan kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bu Pendeta. Ini kami persilahkan. Ya, salam ibu-ibu PWMI yang tangguh dan kuat. Saya akan sapa kita, salam sehat, tetap semangat. Baik, ibu-ibu yang terkasih, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama, yaitu dari kitab Kolose 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saatnya telah tiba. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati ibu-ibu PWMI sekalian yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti ibadah visual karena kita masih tidak punya kesempatan untuk boleh bertemu oleh karena keadaan situasi yang kita sama-sama mengerti pada saat ini. Tapi saya mengharapkan kiranya ibadah kita ini tidak mengurangi hikmahnya bagi kita masing-masing. Baik ibu-ibu, pertama-tama saya mau katakan kepada kita, kira-kira apakah ibu-ibu sekalian setuju kalau kita sebagai orang Kristen disebut orang yang sedikit aneh atau heran ya, yang sangat heran sekali. Kenapa saya katakan orang Kristen aneh atau heran? Mari kita perhatikan bersama, ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan orang Kristen, ketika seorang Kristen mengalami sukacita, senang, gembira, kira-kira apa yang mereka lakukan? Ya, biasanya mereka melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Atau saat orang Kristen berduka cita, misalnya kehilangan sanak saudara, atau mereka juga mengalami kesusahan secara materi, kira-kira apa yang mereka lakukan, ibu-ibu? Yang mereka lakukan juga memuji dan menyembah Tuhan. Jadi baik suka maupun duka, biasanya seorang Kristen pasti memuji dan menyembah Tuhan. Ya, seperti khotbah minggu lalu tentang Ayub yang saleh itu. Ya, orang Kristen menurut pandangan dunia sangat aneh, itu maksud saya. Menurut pandangan dunia sangat aneh dan heran. Kenapa? Ketika berduka, mereka juga memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya inilah gaya hidup Kristiani yang benar. Karena kita memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyembahan merupakan kata akrab di telinga orang percaya. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami makna sesungguhnya dari penyembahan itu. Bu-ibu, penyembahan bukan bicara tentang liturgi saja. Tetapi penyembahan adalah kehidupan itu sendiri. Mengetahui tentang penyembahan tidak akan berdampak apapun dalam hidup kita. Tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran akan mengubah hidup orang percaya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mencari penyembah, bukan sekedar bentuk penyembahannya. Tuhan tidak tertarik dengan kemegahan acara ibadah saja, tetapi Tuhan mencari penyembah itu sendiri. Tuhan mencari saya dan ibu-ibu sekalian. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita bukan mau melihat seperti konser yang megah, bukan hanya sekedar mau melihat pemimpin pujian yang dahsyat atau pengkhotbah yang luar biasa. Jika itu yang kita lihat, kita tidak akan mendapat upahnya. Kita bahkan akan kecewa, ibu-ibu, jika hal tersebut tidak kita temui di rumah Tuhan.
Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus hidup dalam pujian dan penyembahan? Sebab Allah kita layak untuk dipuji, dan karena menyembah itu adalah perintah Allah. Allah bertahta di atas pujian. Allah senang dipuji. Maka dari itu, pujian dan sembah bagi Dia, mari kita lakukan dalam roh dan kebenaran. Supaya kita layak tentunya di hadapannya. Supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup di dalam pujian dan penyembahan itu bukan sekedar mewarnai hidup kita dengan menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani atau nyanyian yang keluar dari mulut kita, melainkan keseluruhan dari aktivitas hidup kita harus mencerminkan pujian dan penyembahan. Baik dalam hal berkata-kata, baik dalam hal bergaul, mengambil keputusan, melakukan pekerjaan, dan dalam kehidupan rumah tangga antara suami, istri, anak-anak, serta dalam kehidupan sosial lainnya, misalnya antara mertua, menantu, sanak saudara, atau juga tetangga kita, teman sekerja kita, sesama umat beragama juga. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, semuanya itu ya akan tercermin dari sikap hidup orang percaya itu. Saudaraku yang terkasih, sama seperti Harun yang setiap pagi membakar ukupan dari wangi-wangian kepada Tuhan, demikian juga kita setiap hari kepada Tuhan. Demikianlah kita juga harus menaikkan pujian dan penyembahan serta ucapan syukur kepadanya, sebab kasih-Nya begitu hebat dan luar biasa. Dan pujian, penyembahan itu haruslah menjadi bagian dari hidup kita, yaitu menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Penuhi hari-hari kita dengan ucapan syukur, pujian dan penyembahan, sebab jika ini kita lakukan, maka kemuliaan Tuhan akan menyelimuti hidup kita, sebab Ia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Ibu-ibu yang terkasih, berikutnya kemuliaan Tuhan itu akan mengalirkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita. Ya, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang dalam pergumulan akan ditolong Tuhan, dan segala tantangan dan hambatan bisa dikalahkan. Sebab apa? Sebab kita lebih dari pemenang. Saudaraku, seperti firman Tuhan tadi Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ibu-ibu yang terkasih, akhirnya penyembahan akan mengubah cara pandang kita. Lakukan penyembahan dengan cara Anda sendiri dan alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak perlu meniru gaya orang lain karena setiap kita berbeda. Tuhan juga tidak menilai gaya orang per orang di dalam penyembahan. Yang diperlukan bukan gaya penyembahan, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan akan mencerminkan buah-buah roh yang benar sebagai hasil dari penyembahan tersebut. Jadi ibu-ibu, cara pandang kita diubahkan begitu kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita mulai mengerti cara kerja Tuhan atau kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, menyembah Tuhan adalah sebuah pengalaman pribadi. Saat kita menyembah hanya ada kita dan Tuhan.
Saat hati kita melekat padanya, Tuhan leluasa bekerja melakukan banyak perkara ajaib di dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak melihat gaya dan tempat penyembahan. Maka kita bisa menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja. Termasuk saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Membuat kita harus beribadah menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Namun ingat, keadaan ini tidak mengurangi hikmahnya ibadah kita. Jika kita memang punya tujuan benar-benar mau menyembah Tuhan, ya, tetap rasakan hadirat Tuhan dengan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tentunya lahir dari hati yang tulus ketika menyembah Dia, sehingga akan memberi hasil atau gambaran hidup yang benar, yang menyerupai gambar Allah. Itulah efek penyembahan yang benar, ibu-ibu. Akan mengubah dan membawa hidup kita segambar dan serupa dengan Sang Pencipta dari segala yang ada. Akhirnya, ibu-ibu yang terkasih, penyembahan lahir dari pengenalan akan Allah. Penyembahan adalah tindakan yang dipenuhi dengan pemujaan, rasa tunduk dan hormat, dan takut akan Tuhan. Penyembahan merupakan bentuk respon yang tepat kepada Allah yang telah memberi segala sesuatu kepada kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyatukan sifat kita serta gambar dirinya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan seturut dengan kehendaknya. Ibu-ibu yang terkasih, hadirat Tuhan adalah tempat terindah di dunia ini. Kedudukan, popularitas, harta kerabat, sahabat, pelayanan, dan keluarga tidak bisa mengganti ya dari kepuasan hadirat Tuhan. Jadikan doa, pujian, dan penyembahan sebagai gaya hidup kita, maka berkat-berkatnya menjadi bagian dari hidup kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, ataupun beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada ibu-ibu PWMI sekalian. Ibu-ibu bisa jawab di rumah kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, ibu-ibu, apakah ibu-ibu memuji dan menyembah Tuhan di saat suka dan duka? Bisakah? Bisakah ibu-ibu tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka? Ya, kalau ditanya kepada Ibu Les Speaker Hasitorus saat ini, kira-kira Ibu, bisakah Ibu tetap menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dalam suka maupun duka? Harus menyembah Tuhan dalam suka maupun duka. Terpuji nama Tuhan. Ya. Yang kedua, langkah konkret apakah yang akan ibu-ibu lakukan agar dapat hidup dalam pujian dan penyembahan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya. Kira-kira kalau ditanya kepada Ibu Les Speaker Hasitorus, langkah apa yang kita lakukan ya supaya kita hidup dalam pujian dan penyembahan? Kegiatan kita, hati kita ya, kegiatan kita, ya, jiwa raga kita, ya, kita akan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Tentunya inilah gambaran kekristenan. Itulah yang menjadi langkah konkret kita sebagai bukti kita memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, terpuji nama Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan hari ini. Biarlah ibu-ibu yang di rumah juga boleh semakin terberkati oleh firman Tuhan ini. Dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa syafaat. Kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Bapa di surga, kami berdoa dari tempat ini bagi seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-Mu khususnya, yaitu rekan-rekan kami, ibu-ibu PWMI, KMI Perdamaian Medan Timur, yang mereka saat ini berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara visual ini. Tuhan, berkatilah mereka. Berkati mereka menjadi ibu rumah tangga yang tangguh dan bijaksana. Berkati anak-anak mereka Tuhan, baik yang dekat maupun dalam perantauan.
Tuhan yang melindungi dan menyertai. Berkati juga Tuhan pekerjaan mereka Bapa. Biarlah Tuhan mereka juga bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kami serahkan ibu-ibu PWMI Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dengan menyerupai Tuhan segambar dan seturut dengan gambar Allah. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, dilanjutkan kembali oleh Ibu. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mulai kembali memuji Tuhan dengan pujian kita. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Biarlah kita senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita akan menutup ibadah kita ini. Kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian,
mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.